Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, semoga anak-anak soleha, anak-anak soleh dan soleha di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran kita hari ini adalah masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, organ gerak manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Jadi hari ini kita sudah masuk di subtema yang baru ya. Dan hari ini juga Ustazah Haiton sudah mengirimkan penilaian harian atau ulangan harian untuk subtema 1. Ya. Muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, anak soleh dan soleha, yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang manusia secara benar. Nah, sekarang anak-anak soleh dan soleha, ayo kita mengamati gambar. Nah, di gambar ini ada peristiwa apa yang nampak anak soleh dan soleha? Iya, ada yang sedang mengendarai sepeda dan ada yang sedang mengendarai sepeda motor. Nah, menurut anak-anak soleh dan soleha, dari dua gambar ini aktivitas mana yang menyehatkan? Apakah aktivitas bersepeda atau naik sepeda motor? Iya, aktivitas bersepeda tentunya ya. Nah, menurut anak soleh dan soleha, apakah aktivitas bersepeda sangat dipengaruhi oleh organ gerak manusia? Ya, sangat dipengaruhi ya. Jadi, aktivitas manusia baik itu bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya itu sangat dipengaruhi oleh organ gerak manusia. Ya, dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, coba anak-anak soleh dan soleha ingat-ingat, pernahkah badannya anak soleh dan soleha itu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam pada saat yang lama? Iya, pada saat kita duduk diam di dalam waktu yang lama, itu badan kita terasa kaku dan pegal-pegal ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama itu organ gerak pada tubuh kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ya, anak-anak soleh dan soleha, di buku paketnya pada halaman 58 ada bacaan yang berjudul bersepeda ya. Ya, bersepeda sangat banyak manfaatnya ya anak soleh dan soleha. Di antaranya yang pertama, bersepeda merupakan alat transportasi darat yang murah, praktis dan mudah dikendarai. Yang kedua, bersepeda ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi.
Yang ketiga, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Yang keempat, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh, yaitu otot kaki, otot bagian belakang, otot pinggul, dan lengan. Berikutnya, bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Yang keenam, bersepeda dapat menurunkan penyakit diabetes. Dan yang ketujuh, manfaat lainnya bersepeda dapat mengurangi stres. Nah, silahkan anak-anak soleh dan soleha baca dan dipahami ya. Baca kembali dan dipahami bacaan di halaman 58 dan 59 tentang bersepeda. Karena di akhir video nanti Ustazah akan memberikan tugas tentang bacaan tersebut yang ada kaitannya dengan bacaan tersebut. Sekarang mari kita mengamati gambar berikutnya. Kegiatan apa yang nampak pada gambar di atas anak soleh dan soleha? Ya, kegiatan anak-anak yang sedang bermain bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Ya, menggunakan otot kaki. Nah, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana? Iya, di lapangan. Nah, apa saja yang dilakukan? Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Iya, tentunya harus ada pemanasan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu memerlukan kerja organ gerak ya. Nah, aktivitas fisik atau bergerak dalam kehidupan kita sehari-hari dapat membuat badan kita sehat. Mengapa demikian? Karena ada kaitannya dengan organ gerak manusia. Nah, berikut kita akan lihat tentang organ gerak kita ya. Nah, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, coba kita perhatikan gambar ya. Ini tubuh kita ya. Alhamdulillah Allah menciptakan begitu sempurna tubuh kita. Nah, anak-anak soleh dan soleha, coba kita ingat-ingat aktivitas sehari-hari kita. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak ya? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Sekarang kita perhatikan organ gerak manusia beserta fungsinya ya. Nah, di sini ada tulang hasta. Tulang hasta atau nama lainnya tulang ulna berfungsi dalam memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Ya, tangan kita bisa memutar karena ada tulang hastanya ya. Kemudian fungsi tulang lengan. Fungsi tulang lengan atas atau humerus yaitu sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Fungsi tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Fungsinya itu menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan sebagai tempat menempel otot sebagai alat gerak. Nah, berikutnya tulang telapak tangan. Fungsi tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang pergelangan.
Nah, selanjutnya tulang paha. Fungsinya sebagai tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut. Fungsi lainnya itu untuk menyangga badan pada saat berjalan. Kemudian ada tulang kering yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel kalsium dan fosfor. Selanjutnya ada tulang betis untuk penyangga badan agar kuat dan seimbang dan tempat melekatnya otot kaki. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Fungsinya sebagai sendi menahan beban penting. Nah, tulang pergelangan kaki ini dibentuk oleh 3 tulang, yaitu tibia, fibula, dan lereng. Kemudian ada tulang telapak kaki. Fungsinya sebagai pijakan agar saat kita berjalan bisa seimbang. Dan yang terakhir ada tulang jari kaki, di mana fungsinya itu untuk keseimbangan. Nah, untuk keseimbangan saat kita berlari atau saat kita berjalan. Tulang jari kaki ini juga berfungsi sebagai tumpuan. Ya, anak soleh dan soleha, setiap pembelajaran kita selalu ada kaitannya dengan ayat suci kita ya, selalu ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, pembelajaran hari ini nilai ukhrawinya yang ada dalam Al-Quran itu tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 259. Nah, anak soleh bisa lihat di Al-Qur'annya. Kita dengarkan artinya. Dan Allah memerintahkannya untuk melihat tulang belulang. Bagaimana Allah menyusun sebagian di atas, sebagian lainnya, dan menghubungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan tersusun rapi, kemudian membungkusnya dengan daging, lalu mengembalikan kehidupan padanya. Tatkala kejadian itu jelas tampak baginya secara kasat mata, dia pun mengakui keagungan Allah dan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan itu menjadi bukti kuasa Allah bagi sekalian manusia. Ya, Masya Allah ya anak-anak soleh dan soleha, begitu sempurna ciptaannya Allah di tubuh kita, sudah beserta dengan fungsi-fungsinya ya. Jadi anak-anak soleh dan soleha jangan lupa untuk mensyukuri ciptaan Allah tersebut dengan cara merawat dan menjaga organ gerak kita ya. Nah, itu tadi salah satunya dengan banyak melakukan aktivitas-aktivitas fisik atau berolahraga. Nah, baik anak soleh dan soleha, untuk tugas hari ini yang ini ya, ada 2 bagian tugasnya. Yang pertama itu anak soleh dan soleha kan sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan ya. Sekarang anak tugasnya adalah mengembangkan ide-ide pokok tersebut, mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Jadi di sini ada tugasnya itu membuat 2 paragraf ya. Sudah ada ide pokoknya di masing-masing paragraf. Yang pertama itu untuk paragraf pertama, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, silahkan anak soleh dan soleha buatkan kalimat ini, ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Nah, itu untuk paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Nah, silahkan dibuatkan menjadi sebuah paragraf. Itu untuk paragraf 2. Ya, selamat berkreasi ya anak soleh dan soleha. Kemudian tugas selanjutnya, ini untuk tugas muatan bahasa Indonesia. Kemudian ini untuk tugas muatan IPA. Nah, ada di bukunya anak soleh dan soleha ya. Silahkan dicek di buku paketnya di rumah. Nah, tugas yang ini itu caranya pasangkan antara gambar dengan keterangan. Cara memasangkannya dengan menggunakan garis, membuat garis ya.
Di sini ada tulang pada lengan manusia, kemudian ada tulang pada kaki manusia. Jadi tugasnya anak soleh dan soleha, silahkan dipasangkan garis ini. Boleh juga dengan memfotokopi ya, fotokopi gambar yang pada bagian tugas ini, kemudian ditempel di buku tugasnya, di buku tematiknya, seperti itu ya. Anak soleh dan soleha, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau menyampaikan dulu sudah belajar apa kita hari ini. Ya, hari ini pelajaran kita ada 2 ya. Yang pertama itu kita belajar tentang membuat paragraf, mengembangkan ide pokok. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar tentang rangka atau organ gerak manusia beserta fungsinya. Nah, demikian untuk pelajaran kita hari ini, anak soleh dan soleha. Tetap semangat. Ustazah tunggu tugasnya untuk dikumpulkan di sekolah di hari Jumat. Ustazah akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.